Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu. Nah, kali ini ada pengiriman dari Bram di Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini kasusnya Huawei ya. Huawei itu dicas hanya mentok di 0%, 1%, 2%, sampai 3% saja. Itu umum ya kendalanya, soalnya beberapa komponen di Huawei itu kelemahannya di situ. Gitu. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oh ya, ini untuk teman-teman, ini ada di sini yang dikirim paketnya itu tidak sesuai dengan nomornya gitu. Lah aku nggak bisa ngubungin soalnya sudah bekas-bekas servisan. Jadi tolong buat yang ngirim, nomor yang dibuat chat konfirmasi itu sesuai dengan yang ini gitu. Kalau nggak sesuai dengan yang ini aku nggak bisa konfirmasi atau nggak bisa ngechat balik ke user karena ini sudah bekas servisan. Kendala di mana aku udah bisa ngubungin lagi ya, terus bagaimana ya, nunggu situ ngubungin saya gitu. Oke, kita persingkat bosku. Bismillah, mudah-mudahan malam hari ini diberikan kemudahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Next, kita persingkat. Hey. Huawei di cas hanya mentok di persentase ini sering dibawa ke apa itu, ada yang pernah dibawa di service center Huawei katanya. Service center Huawei tidak bisa bolak balik, tidak bisa ya gitu. Ini kalau bisa dilepas bang ya gitu, please dilepas karena aku fokusnya hanya di jam tangan sama charger gitu ya. Nggak usah kasih apa-apa lain-lain, cuma butuh di kepalanya aja gitu ya. Harusnya kurang stabil ya. Tuh, ini dimasukkan pin juga ini. Wah, please lah, please jangan, kalau aku nggak bisa overflow lebih dalam kalau dimasukkan pin kayak gini bosku. Oke, langsung saja kita ke hardware-nya ya. Aduh, mati ya. Oke, kira-kira pemicunya di mana? Ilahilastulil firdausi ahlan wala aqwa anaril fahabli taubatan wa mufiq dunubi fa innaka ghafiru dzambil alimi. Oke bosku, langsung saja kita eksekusi. Kita lewat dulu. Nah, ini untuk Huawei, cara bukanya itu kadang dicongkel ininya sampai pada retak bodi-bodinya gitu, itu sudah salah. Mau bukanya itu sudah salah, bahkan ada yang sampai fleksibelnya putus gitu ya.
nggak bisa pasang baterai ini di fleksibel sampai baterainya putus. Itu sering banget itu. Setelah masuk sih ya tetap wajib ganti fleksibel gitu. Kita jangan gunakan besi seperti itu ya, sembrono itu kalau itu. Aku lupa guys. Nah, itu ya. Jangan gunakan bahan besi seperti itu. Kira-kira ini kendalanya di mana, umumnya di mana. Untuk Huawei itu biasanya di CPU atau IC besar dulu kita cek ya. CPU itu bisa PMIC, oke kita persingkat. Oke, setelah kita cek itu di sini ada kapasitor yang short, namun kita belum lihat detailnya di ini ya CPU-nya ya gitu ya guys. Nah, untuk kasus yang sering itu melepas dan memasang baterai Huawei seperti ini ya, fleksibel seperti ini, itu kebanyakan sobek di sininya gitu. Beberapa malpraktek itu di situ. Kadang juga short nyoldernya di sini ya gitu, nggak bisa nyolder masuk sini, nah, gitu short akhirnya itu. Aduh. Oke, kita cek ulang nanti beberapa isi yang di sini ya gitu ya. Oke, kita bongkar semua mulai dari CPU, PMIC hingga IC cas. Nanti kita akan cek semuanya guys. Untuk Huawei hati-hati ya, nggak semua teknisi bisa. Faktanya itu banyak kasus ganti baterai Huawei malah mati ya seperti itu, karena ini penuh dengan fleksibel. Kalau nyoldernya masih kasar gitu, memang nggak terbiasa dengan solder halus ya seperti itu ya, short biasanya, panas, overhead, panasnya keterlaluan gitu, nggak sesuai suhu. Maksud saya itu suhu panas dari perangkat hardware ini ya. Oke, next. Oke, setelah kita lakukan cek dan perbaikan di IC, mulai dari IC cas ya, seperti ini, juga di CPU-nya gitu, dan PMIC karena ini berhubungannya di situ. Jika kerusakan di hardware, arusnya nggak stabil ya gitu, umumnya baterainya juga terpengaruh, arusnya nggak stabil ya. Kadang udah diganti baterai baru, tapi setelah terus tak cek banyak gitu yang kasus malpraktek, tak cek itu ternyata baterainya tuh bekas pukul-pukulan, itu baru dari mulung atau dari mana. Nah, baterai baru itu seperti ini bosku, itu baterai baru jelas masih tersegel gitu, li-ion, jelas li-ion gitu ya. Nyolder seperti ini, baterai ini kan ini jenisnya jenis universal ya kan, tipenya itu ndak bisa ya, rusak gitu. Baterai baru bosku, jelas bisa ya, gitu ya, bisa cek. Kadang ngonten ganti baterainya nggak dikasih tahu yang itu baterai apa, itu nggak kasih tahu ya. Seperti ini, bungkus sekali buang. Oke, kita cek dulu, kita buka dulu. Oke, seperti ini jelas ya gitu. Sekarang kita akan pasang ke sini.
Nah, jadi melepas dan memasang baterai universal seperti itu harus rapi dan rajin seperti ini bosku ya. Nah gitu, dan seperti ini rajin dan rapi ya, baterainya Li-ion original gitu ya, rapi dan rajin. Nah gitu ya, gitu. Nah di sini ini yang barusan tak bongkar ini dari apa itu, Bojonegoro. Dari mana ini ya, Firdaus, pengirim Firdaus Bojonegoro. Ini tak cek itu katanya habis ganti baterai baru ya, ganti baterai baru. Sebentar kita cek, habis ganti baterai baru katanya itu malah mati. Ternyata di sini tuh rusak parah, mulai dari ini ya, PMIC sama nyoldernya tuh seperti ini. Nah, gitu. Ini apa ini nyolder seperti ini? Nah, kalau ini cerita saya, cerita tak ceritai ini, cerita tak ceritai ini, cerita saya. Minta berapa ceritaan nah, gitu. Kalau ini tai kucingnya itu seperti ini. Nyolder seperti ini itu teknisi apa ini? Ini katanya habis ganti baterai baru, apalagi ini baru dari mulung ya ini. Ini tuh baru dari mulung. Baterai baru tuh seperti ini. Ya, gitu tak kasih tahu ya. Itu kiriman dari Firdaus Bojonegoro Balen. Nah, ini sudah korban malpraktek, ini sudah kena di CPU PMIC ya gitu. Kalau baterai seperti ini itu langsung gini kan, kalau gini kena racun ya kita buang, langsung hancurkan saja. Gitu, itu bisa meledak ini. Nah buang gitu, baterai pukul-pukulan kayak gitu dibilang baterai baru, itu baterai baru dari mulung. Niatnya beli baterai baru tapi dapatnya baru dari mulung. Kalau ini baru buka bungkus seperti itu. Nggak sukanya aku di situ guys, korban malpraktek guys, korban malpraktek itu mengerikan. Oke, sekarang kita akan pasang, kita rakit lagi ya. Nah setelah kita pasang baterainya, kita finishing menggunakan isolasi seperti ini ya, tahan panas gitu ya, tuh biar tidak short. Nah, seperti ini. Sekali lagi, besok kalau ada teknisi kok solderannya mana ini macam dari siapa ini, Firdaus Bojonegoro Balen. Nah gitu ya. Nah seperti ini, kok ada teknisi solderannya kok model seperti ini. Nah gitu ya. Ih apa ini. Nah gitu, jelas ya, dikasih tahu solderannya seperti apa. Ini tuh merusak sudah. Aku pertama bongkar itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Habis ganti baterai baru, kemungkinan baterainya salah masang. Lah kan baterai kayak gini hancur semua guys ya gitu. Besok lagi teknisinya suruh pensiun, disuruh jadi pejabat aja ya, nggak boleh jadi teknisi kalau saudaranya macam ini gitu ya. Malu-maluin dunia teknisi, bongkarnya dari samping ini pecah. Gitu, dicongkelnya pakai gini ya ini, ngek ya gitu, akhirnya sini pecah gitu ya. Itu udah salah guys, salah penanganan gitu. Besok teknisinya suruh pegang pulpen, jangan pegang solder gitu ya. Disuruh jadi pensiun, jadi pejabat aja guys gitu. Nggak boleh jadi teknisi soldernya macam gitu ya gitu guys. Oke kita pasang, jelas soldernya dikasih lihat. Nah gitu ya, teknik nyoldernya kasih lihat gitu, kualitas solderannya. Kalau enggak gitu bilang teknisi. Ini sudah tidak kasih lihat solderannya, baterainya pun jelas Li-ion original guys. Aduh mbah kelihatan karepmu ora karepmu wes. Si penting wis tak dohke. Sopo ora ini guys. Li-ion kan baterai 10 ribuan. Hancur tau bosku. Oke next kita pasang dulu bosku. Terutama nyoldernya guys, kita cari dulu guys, ini apa guys.
udah ganti baterai baru, baterainya ternyata baterai habis mulu. Nah, gitu. Ini juga yang hitam ada, tergantung serinya gitu. Baterai universalnya ini itu. Oke, kita persingkat lah. Oke guys, setelah kita lakukan perbaikan, kita cas ini sudah di 10% ya. Awalnya itu cuma di 1%, 3% aja ya gitu. Ini udah 10%, kita naikkan ke minimal 30-60% saja untuk konten ya, karena biar nggak lama gitu ya. Oke, next, apakah bisa naik lagi gitu. Tapi setelah habis di konten nanti tetap tak cas sampai 100% untuk observasi ya gitu. Hal seperti ini jika kamu cuma ganti baterai, percuma buang-buang uang. Saya pastikan seperti itu. Solusinya bagaimana? Perbaiki dulu hardware-nya baru ganti baterai. Nggak bisa kalau ganti baterai kayak gitu. Ini karena kerusakannya di hardware. Ada sebab dan akibatnya. Meskipun ini juga wajib ganti baterai gitu ya guys. Next. Alhamdulillah sudah 49 ya bosku. Kita bersihkan dulu areanya ya. Nah, oke. Ini dikasih apa ini? Kalau nyervis gak usah kasih ini lah. Itu ya bosku. Biar aku observasinya lebih dalam, juga tahu kamu itu istrinya berapa gitu, yang tahu kan biasanya ada selingkuhannya di sini, dia pakai ini ya. Wes pakai bos gini suwen. Ini bosku, besok saya banting ya gitu ya. Oke, jika teman-teman memiliki masalah yang sama, teman-teman bisa hubungi kami di nomor ini atau nomor ini ya bosku. Nah, ini solusinya, meskipun diganti baterai 100 kali tanpa perbaikan jalur, itu hanya akan merusak sel baterainya saja. Jadi solusinya adalah servis dulu di jalurnya yang bermasalah, baru diganti baterai. Begitu ya bosku. Thank you, terima kasih dan matur nuwun. Nantikan konten-konten kami yang sederhana ini. Yes, oke bosku. Next.